Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Seksi sebagai mentor saya, yang saya hormati staf kantor Camat Tinangkung yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada hari ini dalam rangka pemaparan rencana kerja saya sebagai P3K. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan orientasi P3K yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang kedua, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K Pasal 39 sampai 44 Pengembangan Kompetensi. Yang ketiga, Permenpan Nomor 14 Tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional. Yang keempat, Perpres Nomor 38 Tahun 2020 jabatan yang diisi P3K. Yang kelima, Perlan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keenam, Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut rencana kerja saya ke depan. Yang pertama, melakukan pengumpulan data dan informasi bahan pemetaan sosial. Kegiatan pemetaan sosial merupakan kegiatan dasar yang penting dilakukan. Social mapping bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, potensi, sumber daya lingkungan, kondisi sosial masyarakat agar tepat sasaran, terlebih alokasi dana sumber daya manusia yang digunakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan pemetaan sosial: memilih dan menentukan objek analisis, pengumpulan data dan informasi penunjang, identifikasi dan analisis masalah, pengembangan persepsi, yang terakhir menarik kesimpulan. Yang berikut, melaksanakan fasilitas pengolahan konflik di masyarakat. Manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien. Dengan 3 bentuk metode pengolahan konflik, yaitu simulasi konflik, pengurangan dan penekanan konflik, dan penyelesaian konflik. Pengolahan konflik membutuhkan keterampilan seperti komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan bernegosiasi dengan fokus pada kepentingan organisasi. Yang berikut, melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat. Identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat. Pelatihan merupakan langkah pertama dari siklus penyusunan program pelatihan. Manfaat melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat yaitu memperoleh data permasalahan dan kebutuhan yang diinginkan oleh sasaran untuk mempermudah dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan program kegiatan, memperlancar pelaksanaan kegiatan. Yang berikut, melakukan pengumpulan dan pemeliharaan data tanah atau pertanahan. Tujuan dalam melakukan pengumpulan dan pemeliharaan data pertanahan yaitu: yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan
akan diberikan surat penyerahan tanah. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, untuk melaksanakan fungsi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas suatu satuan rumah susun wajib didaftar. Yang berikut, pengumpulan bahan dan fasilitas proses pembuatan akta tanah, peralihan hak atas tanah, surat keterangan status dan terbukti kepemilikan dan bukti kepemilikan tanah, surat keterangan penggadaian tanah, surat keterangan kewarisan, surat keterangan penjaminan di mana tanah sebagai jaminan. Yang berikut, melakukan proses pelaksanaan legislasi administrasi pertanahan, surat keterangan waris, surat kuasa waris, penerbitan surat permohonan ukur tanah, surat perelaan dan surat persetujuan pembagian hak bersama. Yang berikut, mari kita sama-sama mendengarkan komitmen ASN berakhlak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN, saya Wirda beserta orientasi angkatan 15 berkomitmen: 1. Berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang keenam, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta proaktif menghadapi perubahan. Yang ketujuh, kolaboratif, membangun kerja sama yang sinergi. Sekian dari terima kasih. Terima kasih. Kemudian ASN berakhlak, video ASN berakhlak saya. Sebelum saya mengakhiri pemaparan ini, saya meminta kritik dan saran dari kepala seksi atau teman-teman staf. Silakan. Ya, baik, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan rencana kerja hari ini, saya rasa sudah cukup jelas. Dan kami berharap semua rencana kerja yang telah disusun dan dipaparkan tadi itu bisa dapat diimplementasikan sebagai tugas sehari-hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan Ibu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin
untuk melaksanakan tugas-tugas saya sebagai P3K. Ya sesuai dengan rencana kerja saya. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.